Apakah saudara bersuka cita? Dia bersuka cita katakan amin. Apakah saudara bersyukur saudara bisa hadir di tempat ini? Dia bersyukur katakan haleluya. Kita bersuka cita saudaraku. Ini adalah hari terakhir saudara. Kalau saya katakan ya beberapa hari saja sudah 2 hari menjelang tahun penutupan tahun. Menjelang kita menyambut tahun baru 2019. Kita bersyukur saudaraku, Tuhan Yesus baik. Katakan amin. Kita bersyukur Tuhan Yesus setia. Katakan haleluya. Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Tapi dia selalu menyertai kita untuk selama-lamanya. Katakan haleluya.
bagi anak-anak Tuhan yang sudah lahir baru, tetapi hidup mereka belum bebas dari dosa. Mereka juga masih berbuat dosa. Dan maka apa yang kita lakukan? Segera bertobat, katakan amin. Segera bertobat, katakan amin. 1 Yohanes 1:9. Mari kita baca firman Tuhan ini. 1 Yohanes 1:9, kita baca sama-sama. Yang sudah siap, yang sudah baca, yang sudah dapat baca firman Tuhan ini, kita baca. Yang siap, katakan amin. 1, 2, 3. Jika kita mengaku dosa kita, maka Dia adalah setia dan adil, sehingga Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Haleluya. Saudara, kalau kita mengaku dosa kita, maka Tuhan Yesus berkata Dia setia dan adil. Katakan amin. Dia setia dan adil. Artinya, saudaraku, Tuhan akan mengampuni semua dosa-dosa saudara dan menyucikan saudara dari segala kejahatan saudara. Sehingga hidup saudara kembali pulihkan. Hidup saudara kembali berkemenangan. Hidup saudara bebas dari setan. Setan tidak punya hak lagi mencapai hidup saudara, menanggung penyakit, dan menanggung kesusahan dan penderitaan, menanggung kemiskinan dan kegagalan. Kenapa? Karena saudara sudah disucikan oleh darah Yesus. Dosa saudara sudah diampuni kembali. Dan kalau saudara disucikan dengan darah Yesus, kejahatan saudara sudah disucikan dengan darah Yesus. Dan karena itu saudaraku, maka firman Tuhan, janji Tuhan bisa berlaku bagi saudara kembali. Firman Tuhan berkata dalam Roma 5 ayat 17. Mari kita lihat Roma 5 ayat 17. Mari kalau kita sudah dari Roma 5 ayat 17, kita baca sama-sama ayat firman Tuhan ini. Haleluya. Haleluya. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dikatakan jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang, itu karena setan saudara. Setan jadi yang berkuasa. Kenapa? Karena ada hal jatuh ke dalam dosa, maka seluruh manusia keturunannya ikut jatuh dalam dosa, mau berkuasa atas kita. Tetapi karena kita menerima anugerah dari Yesus Kristus, kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka Yesus menebus kita dari segala dosa kita, dan kita yang sudah disucikan oleh darah Yesus, maka kita bisa hidup berkuasa oleh karena Yesus ada dalam kita. Maka kita bisa kembali hidup berkuasa. Katakan amin. Jadi kalau kita berdosa saudara, jangan tetap berdosa. Mari segera minta ampun kepada Tuhan, bertobat dan berbalik kepada Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus akan mensucikan kita dari segala dosa-dosa kita, dan Tuhan Yesus akan memulihkan kita kepada hidup yang berkuasa, kepada hidup yang mempermuliakan Tuhan, yang bebas daripada kemiskinan, yang bebas daripada keterikatan dosa, bebas daripada apapun keterikatan dosa saudara yang mengikat saudara selama ini. Ada kebebasan dalam Yesus. Mari datang kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Apakah itu keterikatan judi, minuman keras? Saudara tidak bisa bebas dari judi. Saudara tidak bisa bebas dari minuman keras. Saudara tidak bisa bebas dari mabuk-mabukan. Atau saudara tidak bisa bebas daripada narkoba. Atau saudara tidak bisa bebas daripada pornografi. Saudara tidak bisa bebas daripada keterikatan dosa kenajisan lainnya. Saudara datang kepada Yesus, minta Yesus mensucikan saudara dari segala dosa saudara, maka Tuhan Yesus akan mengampuni. Firman Tuhan berkata Ia setia dan adil, akan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Maka Tuhan akan membangkitkan saudara kepada kedudukan saudara yang semula,
di dalam Yesus. Katakan amin. Kalau saudara lihat bagaimana Paulus minggu yang lalu kita sudah melihat sudah bagaimana Paulus mengalami badai dalam kehidupannya sudah kita lihat di kisah 28 saudara, bagaimana dia mengalami badai. Oh kapal karam saudara, kalau saudara perhatikan sungguh-sungguh minggu yang lalu kita sudah lihat bahwasanya kapal yang karam itu badai yang dialami Paulus saudara itu bukan karena kesalahannya, itu karena kesalahan orang lain, itu karena dosa orang lain, bukan karena dia saudara. Firman Tuhan berkata saudara, apa yang terjadi mari kita lihat kisah 28, kisah 27. Bukalah kita sudah, haleluya, kisah 27. Ya dikatakan di situ saudara. Ya tetapi sekarang ayat 22, mari saudara lihat Alkitab saudara. Lihat kisah 27 saudara. Ayat 22, saudara lihat apa yang terjadi kepada Paulus saudara. Paulus mengalami badai bukan karena dosanya, tapi karena dosa orang lain, karena kesalahan orang lain. Tetapi Paulus di situ percaya dan tetap percaya dan tetap patuh kepada Tuhan. Katakan amin. Kalau saudara lihat ayat 22, 23, 24, kita sudah baca di minggu yang lalu, saudara lihat badai itu terjadi dalam kehidupan Paulus. Badai itu menimpa kehidupan orang-orang juga yang tidak melakukan dosa saudara. Saudara katakan kenapa badai ini datang dalam kehidupanmu? Kenapa badai ini menimpa? Aku tidak berbuat dosa, betul seperti Paulus, itu bukan kesalahan dia, tetapi ada badai yang menimpa dia bahkan mengancam kehidupannya. Kadang-kadang ada badai yang begitu besar datang dalam hidup saudara, persoalan begitu besar datang dalam hidup saudara, satu ancaman dalam hidup saudara. Itu bukan persoalan yang enteng, tapi persoalan yang berat. Dan saudara terjebak di tengah-tengah saudaraku, seperti dialami oleh Paulus. Apakah dia ada di tengah-tengah? Bukan karena kesalahan dia, bukan karena dosa dia, tapi karena dosa orang lain, karena kesalahan orang lain, karena orang lain yang tidak mau mengikuti apa kata Paulus saudaraku. Tapi ini jadi dalam kehidupan Paulus. Itu jangan membuat saudara heran. Apa yang saudara lakukan seperti yang dibuat oleh Paulus. Paulus tetap percaya kepada Tuhan. Paulus tetap mengandalkan Tuhan. Dia tahu Tuhan punya maksud rencana dalam hidupnya, dan dia juga tahu bahwa ini semua jadi badai bukan karena kesalahan, bukan karena dosanya, tapi dia tetap percaya. Katakan amin. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Hatinya tidak bimbang kepada Tuhan. Dia tidak menjadi bingung. Dia tidak meninggalkan Tuhan. Dia tidak menjadi pahit hati. Dia tidak menjadi marah dan berkata ini bukan karena kesalahanku, ini bukan karena dosaku. Kenapa aku yang mengalami badai ini? Memang berat kepada Paulus, karena dia juga ikut mengalami badai ini. Dia bukan berada di luar badai, dia berada di tengah-tengah persoalan yang berat itu. Dia berada di tengah-tengah badai itu juga menimpa dia. Tetapi dia tetap percaya, dan itu yang harus kita lakukan. Katakan amin. Kalau kita mau keluar dari badai saudara, maka kita percaya, dan kemudian setelah kita percaya apa yang kita lakukan, kita harus tetap patuh kepada Tuhan Yesus. Kita harus tetap patuh. Jangan menyimpang dari jalan Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan, jangan keluar dari jalan Tuhan. Kalau saudara keluar dari badai itu, walaupun itu bukan kesalahan saudara, saudara masuk dalam badai, tetap percaya dan patuh kepada Tuhan Yesus. Mari katakan amin. Haleluya. Saudara terima kasih dalam nama Yesus. Badai itu bisa datang, saudara tidak bisa katakan saya hidup baik-baik, saya hidup kudus, betul. Puji nama Tuhan, saya begitu hidup yang dikehendaki Tuhan bagi saudara, supaya saudara selalu berkemenangan sepanjang umur hidup saudara di dunia ini. Tetapi saudara tidak bisa mencegah badai datang walaupun saudara hidup kudus, walaupun saudara tidak bertobat. Bisa saja karena kesalahan orang lain, dosa orang lain, saudara masuk dalam badai itu. Tapi apa yang perlu saudara ingat baik-baik untuk keluar dari badai persoalan itu? Oh saudara patuh memiliki firman Tuhan dalam hidup saudara. Saudara perlu punya firman di dalam kehidupan saudara. Saudara tidak bisa mengeluarkan diri saudara dengan kekuatan saudara sendiri dari badai. Kita tidak sanggup, dan kita pun tahu, kita pun menyadari kuasa manusia terbatas. Saudara, manusia ini bukan seperti
Kita berkata, aku percaya pada Tuhan, aku memegang seluruh hidup. Aku tidak memakai kekuatanku sendiri, kepintaranku sendiri, tapi aku betul-betul percaya jalanmu adalah jalan yang sempurna. Jalanmu adalah jalan adil, jalan yang maha adil. Tuhan itu maha adil, saudara. Kalau saudara berkata dia adil, dia bukan hanya adil, tapi dia maha adil. Dia mengatasi semua keadilan orang yang paling adil di dunia ini. Kalaupun ada orang yang adil di dunia ini, saudara itu. Tapi Tuhan itu maha adil. Dia tahu apa yang saudara kerjakan. Dia tahu apa yang saudara pikirkan. Dia maha adil. Manusia kita tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Oh saudaraku, biarlah kita menundukkan diri kita kepada Tuhan. Kita rendah hati dan berkata, Tuhan, semua jalan-jalan-Mu adil. Jalan-Mu adil penuh dengan damai sejahtera. Oh Tuhan Yesus, kau Tuhan yang maha adil. Aku percayakan hidupku kepadamu. Itulah dia mengandalkan Tuhan, saudara. Saudara rendah hati, saudara rendah hati, merendahkan hidup saudara di hadapan Tuhan dan berkata, Yesus, oh Engkau punya segala kuasa Tuhan untuk mengeluarkan aku dari badai ini. Aku memilih untuk tidak mengandalkan pikiranku, tapi aku memilih untuk berserah kepadamu. Untuk mengandalkan Engkau. Apa yang Kau katakan dalam firman-Mu, itu yang Kau kerjakan. Jadi kita tidak pakai jalan sendiri, saudara. Kita tidak menjadi sombong dan berkata, aku lebih tahu. Kalau begini seharusnya begini yang dikerjakan. Tidak, tapi kita menundukkan diri kita di hadapan Tuhan. Apa yang Tuhan suruh kita kerjakan, itu yang kita kerjakan. Kita tidak memakai kebenaran diri kita sendiri dan berkata, aku yang benar kok, dia yang salah. Anggaplah itu benar. Memang saudara yang benar. Tapi kebenaran diri kita di hadapan Tuhan itu kain lapuk, saudaraku. Firman Tuhan mengatasi segalanya. Kalau Tuhan berkata, jangan lakukan itu, mari kita pilih jalan Tuhan. Kita merendahkan hati kita patuh kepada Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Haleluya. Kita 1 Petrus 5 ayat 5. Buka kita saudara. Dari 1 Petrus 5 ayat 5. 1 Petrus 5 ayat 5, saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Bukalah kitab kita dan kita baca sama-sama firman Tuhan ini. 1 Petrus 5. Nah, saudara sudah dapat ayat firman Tuhan ya? Kita baca dalam 1 Petrus 5 ayat 5 sampai 7, saudara. Kita baca sama-sama firman Tuhan ini. 1 Petrus 5 ayat 5 sampai 7. 1, 2, 3. Demikian juga kamu hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang raja beriman, sebab Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Dia yang memelihara kamu. Amin. Siapa kata merendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, saudaraku. Saudara lihat kita baik-baik, memang mau kita mematuhi orang-orang, merendahkan diri kepada orang-orang yang lebih tua. Jadi kalau ada orang tua rohani saudara, jangan berani melawan dia. Tapi saudara harus belajar merendahkan diri saudara dan menunjukkan diri saudara kepada orang tua rohani saudara. Saudara jangan menjadi orang yang sombong. Jangan menentang orang tua yang sudah diberikan Tuhan dalam hidup saudara. Firman Tuhan mengatakannya, saudara. Dan itu satu-satunya janji Tuhan yang memberikan ajak umur. Kalau saudara perhatikan baik-baik. Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Hormatilah orang tuamu. Karena haruslah demikian, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Saudara harus mematuhi orang tua saudara. Apalagi orang tua rohani saudara, yang Tuhan telah tempatkan dalam hidup saudara. Karena itu janji Tuhan saudara, panjang umur, hidup berbahagia, itu janji Tuhan bagi kita yang mematuhi orang tua rohani kita. Mari kita semuanya patuh kepada firman Tuhan ini. Dan Tuhan
mendahului tinggi hati mendahului kehancuran, tinggi hati mendahului kalau saudara tinggi hati, maka ujungnya akan hancur, saudaraku. Itu hanya hukum karena Allah menentang orang yang congkak, tetapi menasihati orang yang rendah hati. Justru ketika kita merendahkan diri kita, mungkin orang lain menganggap kita kalah, atau kita mengalah, kelihatannya kita kalah, tapi sebenarnya kita sedang mempraktekkan firman Tuhan. Kita mau hidup rendah hati. Kita tidak membahas kalau orang jahat kepada kita, tapi kita merendahkan diri kita. Kita patuh kepada Tuhan. Kita melakukan apa yang Tuhan suruh. Apapun itu, mungkin bukan dalam keadaan saudara berkata saudara perlu membalas orang karena dia jahat. Dalam keadaan yang lain, dalam situasi yang lain, saudara tentu tahu contohnya masing-masing. Marilah kita semuanya merendahkan diri kita. Hidup dengan rendah hati, saudara. Maka Tuhan menasihati orang yang rendah hati. Dan ayat 6 dikatakan, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kau ditinggikan pada waktunya. Rendahkan diri kita di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya pada waktunya Tuhan akan menerbitkan kebenaran saudara. Tuhan akan memunculkan hak saudara. Tuhan akan memunculkan kebenaran saudara sebagai terang dan hak saudara seperti siang. Dan engkau akan ditinggikan Tuhan pada waktunya. Mari semuanya kita hidup dalam rendah hati. Itulah artinya mengandalkan Tuhan. Dan ketika kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, saudara, firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kita akan ditinggikan Tuhan pada waktunya. Dan badai apapun yang menimpa kehidupan saudara, saudaraku, badai persoalan apapun yang datang dalam hidup saudara, mari kita Yakobus 4:6. Saudaraku, saudara akan keluar dengan kemenangan yang luar biasa. Katakan amin. Dengan kemenangan yang luar biasa. Yakobus 4:6 ini satu ayat lagi mengenai kerendahan hati. Saya sengaja menyampaikan kepada saudara supaya saudara dapat mengetahui banyak ayat mengenai rendah hati. Yakobus 4:6. Tapi kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita lebih besar daripada itu. Karena dia katakan Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Nah, saudara penulis daripada firman Tuhan ini berbeda. Satu adalah Petrus, satu adalah Yakobus, saudaraku. Tapi dua-duanya berbicara mengenai kerendahan hati. Betapa ini yang sangat diinginkan Tuhan dalam hidup kita. Katakan amin. Supaya kita hidup rendah hati. Dan saudara, rendah hati itu adalah sifat ilahinya Tuhan Yesus. Itu adalah sifat Tuhan Yesus. Dan demikian Tuhan Yesus mau kita hidup. Selama kita di dunia ini dan juga untuk selama-lamanya, hidup seperti Dia, dikembalikan kepada kemuliaan yang semula yang Tuhan tentukan bagi kita ketika Dia menciptakan kita sebagai manusia serupa dan segambar dengan Dia. Artinya Tuhan mau kita ini semua menjadi lebih seperti Yesus. Dan salah satu sifat Yesus yang paling menonjol adalah Dia rendah hati. Katakan amin. Haleluya. Yesus adalah orang yang rendah hati. Karena Dia merendahkan hatimu. Dan Tuhan mengasihani orang yang rendah hati. Oh saudara, manakah yang kita pilih, dikasih hati Tuhan atau ditentang oleh Tuhan? Semuanya kita gampang menjawabnya. Kita akan berkata, saya mau dikasih hati Tuhan. Apakah jalannya kita bisa dikasih hati Tuhan dan tidak ditentang oleh Tuhan, sehingga hidup kita bisa diberkati, hidup kita bisa menang setiap saat, hidup kita bahagia, penuh sukacita, damai, dan kemenangan dan upah yang besar menunggu kita di sorga. Baik di dunia ini, apalagi di sorga, sudah jalannya adalah hiduplah rendah hati. Rendah hati. Tolak kesombongan, katakan amin. Tolak kesombongan dalam hidup saudara, katakan amin. Saudaraku yang terkasih, mari buka Mika 6 ayat 8. Mika 6 ayat 8. Saudaraku, mari kita buka firman Tuhan ini, kita baca sama-sama. Mika 6 ayat 8. Allah mengasihani orang yang rendah hati. Bila kita ingat ini, sehingga seumur hidup kita tidak mau jatuh dalam dosa sombong. Tapi kita mau hidup rendah hati seumur hidup kita, sudah. Seperti Yesus, Mika 6 ayat 8, kita baca sama-sama. Yang sudah dapat katakan amin. 1, 2, 3. Hai, telah diberitakan kepadamu apa yang baik, dan
Apa yang kau sampaikan dalam firman itu yang kau kerjakan. Tetapi yang tidak firman aku tidak kau kerjakan. Itulah dia kita rendah hati di hadapan Tuhan kita. Haleluya. Haleluya saudaraku. Saudaraku, firman Tuhan berkata juga, kalau badai kehidupan itu datang dalam kehidupan kita karena dosa kita sendiri, karena kesalahan yang kita buat sendiri, memang kita memang jatuh dalam dosa. Maka Tuhan tadi berkata dalam 1 Yohanes 1:9, kita sudah baca, Allah itu setia dan adil, orang akan mengampuni segala dosa saudara. Kalau saudara datang kepada Tuhan dan mengaku dosa saudara, saudara harus mengaku dosa saudara. Dosa itu tidak akan dihapuskan Tuhan dengan sendirinya kalau saudara belum mengaku. Firman Tuhan berkata kita harus mengakui dosa kita. Kita harus minta ampun kepada Tuhan atas semua dosa-dosa kita, saudara. Maka baru ada darah Yesus yang menyucikan kita. Maka baru kita bisa dibersihkan dari segala kejahatan kita. Maka kita harus datang mengaku kepada Tuhan dengan rendah hati. Bagi mereka yang rendah hati, bagi orang begitu sombong dan tidak mau mengakui dosa mereka di hadapan Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata, jika pada hari ini kau dengarkan Roh Kudus, jangan keraskan hatimu. Kalau pada hari kau dengar suara Roh Kudus, firman Tuhan berkata, jangan keraskan hatimu seperti dalam bangsa Israel dalam pencobaan di padang gurun. Dia mengeraskan hati mereka. Akibat mereka disambut tidak ada masuk dalam tanah Kanaan. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, dosa kalau tidak diselesaikan, ujungnya maut. Tidak ada satu dosa pun yang bisa masuk ke surga. Hanya darah Yesus yang bisa menyucikan kita, sehingga melayakkan kita masuk ke surga. Biar semua dosa-dosa kita kita bawa kepada Tuhan, kita akui dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Mari kita buka 2 Tawarik 7 ayat 14, saudara. 2 Tawarik 7 ayat 14. Buka lagi kita, saudara. 2 Tawarik 7 ayat 14. Kita baca firman Tuhan ini sama-sama. Dan kita akan membaca dengan suara yang kuat supaya semua yang kita dapat keluar dari badai kehidupan kita. Haleluya. Katakan amin. 2 Tawarik 7 ayat 14. Yang siap baca firman katakan amin. 1, 2, 3. Dan umatku yang atasnya namamu disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Amin. Pas berkata, jika kita rendah hati, merendahkan diri kita, berdoa, minta ampun kepada Tuhan, cari wajah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya asal berdoa, tapi cari wajah Tuhan dengan segera hati kita. Kita betul-betul menyesal dari segala dosa kita, menyesal atas semua dosa kita. Dan kemudian firman Tuhan berkata kita bertobat. Apa saudaraku? Bertobat, berbalik. Kita harus bertobat.
menyucikan kita segala kejahatan kita, dan memulihkan hidup kita. Yang artinya saudara dikeluarkan Tuhan dari semua badai-badai persoalan dalam hidup saudara. Di mana amin yang berkuat, amin, haleluya, haleluya. Rendah hati dan bertobat, tinggalkan dosa, berbalik daripada semua kejahatan kita. Oh, katakan amin. Haleluya, haleluya. Saudaraku, jangan jalan terus, jangan jalan terus berkata nanti berlalunya ini. Oh, enggak, saudara. Jangan jalan terus dengan hidup saudara yang salah. Jangan jalan terus dengan dosa saudara berkata nanti itu berlalunya badai. Tidak, saudara. Firman Tuhan tinggal tetap untuk selama-lamanya. Oh, Tuhan berkata, hanya kalau kita merendahkan diri kita dan berbalik dari jalan kita yang jahat, bertobat sungguh-sungguh, baru ada pemulihan dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, kita melihat sungguh-sungguh saudara, bagaimana saudaraku, kalau kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, maka Tuhan dapat memulihkan hidup kita. Yang artinya kita bertobat dari segala dosa-dosa kita, maka Tuhan pulihkan hidup kita. Tuhan bisa bekerja kembali, memulihkan kita. Kuasanya boleh bekerja kembali dari kehidupan kita, hanya kalau kita merendahkan hati. Dan contoh-contoh yang bisa kita latihan, kita cari Haggai. Dia tidak jadi Tuhan karena merendahkan hatinya. Nanti saudara baca di 2 Tawarikh 12:12, saya bacakan Bapak saudara. Oleh sebab raja merendahkan diri, suruh lakukan Tuhan daripadanya, sehingga ia tidak dimusnahkannya sama sekali. Lagi pula masih terdapat hal yang baik di Yehuda. Saudara perhatikan baik-baik, yang tidak jadi dimusnahkan Tuhan sama sekali. Kenapa? Karena masih mau Haggai yang merendahkan dirinya. Hizkia juga demikian. 2 Tawarikh 32 ayat 26, saya baca. Ia sadar akan keangkuhannya itu dan merendahkan diri bersama-sama dengan penduduk Yerusalem, sehingga murka Tuhan tidak menimpa mereka pada zaman Hizkia. Hizkia merendahkan hatinya, dia sadar akan keangkuhannya, dia merendahkan dirinya, dia minta ampun di hadapan Tuhan. Maka barulah surut murka Tuhan dan Tuhan tidak jadi menghukum Hizkia. Jadi saudara tidak bisa jalan terus dan berkata ini pasti berlalu, badai pasti berlalu. Saudara ingat baik-baik firman Tuhan ini, 2 Tawarikh 7 ayat 14. Hanya dengan pertobatan yang sungguh-sungguh, dengan penyesalan akan dosa saudara, dan betul-betul berbalik daripada semua kejahatan saudara, dan tidak mau lagi melakukan dosa yang sama, maka baru Tuhan dapat bekerja dalam hidup kita dan memulihkan hidup kita. Lebih kuat aminnya, katakan amin. Lebih kuat aminnya, katakan amin. Rendahkan hati kita, jangan sombong, jangan jalan terus, jangan keraskan hati saudara. Pasti Roh Kudus sudah mengetuk pintu hati saudara berkata, bertobat anakku. Jangan terus jalan dalam jalanmu yang salah itu tidak benar di hadapan Tuhan. Pasti Roh Kudus ada mengetuk pintu hati kita. Bagaimana berkata kalau demikian, jangan keraskan hatimu, segera berbalik dari segala dosa kita, minta ampun, maka Tuhan bisa memulihkan hidup kita. Katakan amin. Haleluya, haleluya. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, jadi kalau kita sudah ditegur Roh Kudus demikian, sudah tahu kita salah, segeralah kita berbalik dari kesalahan kita itu. Segera, saudara. Haleluya. Ya, saudara yang terkasih, supaya hidup kita bisa dipulihkan Tuhan, hidup kita keluar dari badai, apapun itu badai itu. Tentunya saudara tahu, apapun itu mengancam hidup kita, menyakitkan, kegagalan, kemiskinan, kehancuran rumah tangga, semua itu mengancam dalam hidup kita, saudara. Bisa kita dipulihkan Tuhan apabila kita tidak mengeraskan hati kita, kita tidak jalan terus dalam dosa kita, tapi kita mau berbalik dengan segera. Ada satu ilustrasi saudara, di salah satu kampung desa itu saudara, semua penduduknya menderita penyakit tipes. Kalau saudara perhatikan dia penyakit tipes, ada satu orang penyakit tipes, yang lain juga penyakit tipes.
Makanya air yang lalu itu jatuh ke bawah, itu membawa semua kuman-kuman daripada hewan yang sudah mati, saudara. Sehingga tidak heran orang-orang desa itu terus-menerus sakit. Walaupun sudah sembuh, sakit kembali. Sudah sembuh, sakit kembali. Kenapa? Karena akarnya tidak dibuang. Penyebab masalah akar daripada persoalan itu belum dibuang, belum lenyap. Apakah itu, saudara? Dosa. Dosa dalam hidup manusia, di mana manusia itu tidak mau juga bertobat dari dosa yang sama itu terus-menerus, tetap juga hidup dalam dosa. Maka walaupun dalam satu keadaan situasi seperti keadaannya sudah membaik, tapi kemudian orang tersebut masuk lagi dalam persoalan lain, kadang-kadang lebih parah daripada persoalan berikutnya, sehingga hidupnya tidak pernah bisa melakukan sesuatu yang berguna bagi kerajaan sorga. Tapi hidupnya berputar-putar di situ, dari satu badai masuk ke badai lainnya, dan tidak melakukan apapun bagi kerajaan sorga, tidak memberikan impact yang besar, pengaruh yang besar kepada orang lain, dari satu keadaan masalah kepada masalah lainnya, dan terus kenapa? Karena akarnya belum disiapkan, akarnya belum dibuang, yaitu apa? Dosa yang belum juga bertobat. Orang tersebut belum juga bertobat dari dosa itu. Sama seperti keadaan penduduk desa ini terus-terus menderita penyakit tipus. Saudara, mereka bisa bebas dengan saudara kalau saja hewan itu dibuang, hewan yang mati itu disingkirkan, sehingga sumber itu tidak tercemari lagi, sumber air itu bersih kembali, saudara. Saudara, kita kasih demikian juga dalam kehidupan kita, saudara. Oh, biarlah kuasa Tuhan berlaku bagi kita, sehingga pemulihan dapat jadi dalam hidup kita dengan sempurna. Pemulihan daripada Tuhan, hidup kita dipakai Tuhan, jadi terang, menjadi garam, jadi berkat bagi banyak orang. Kita mengerjakan perkara-perkara besar bagi Tuhan. Itu semua bisa jadi apabila kita betul-betul bertobat dari dosa kita. Katakan amin. Supaya kita bisa keluar dari dosa, keluar dari badai, saudara, kehidupan kita. Maka kita harus membuang, mematikan, menghancurkan semua dosa dalam hidup kita. Kita harus menolak semua dosa. Kita harus bertobat betul-betul dari dosa kita. Katakan amin. Jangan sombong dan tetap memilih hidup dalam dosa. Bisa kok kamu baik-baik saja hidup itu dengan kekuatan sendiri, saudara. Saudara mengandalkan kekuatan saudara sendiri. Saudara tidak peduli lagi. Saudara tidak perlu peduli lagi kepada Tuhan. Saudara tetap berjalan dalam dosa saudara. Itu sombong. Saudara merasa diri saudara baik-baik saja, walaupun saudara tetap melakukan dosa itu sombong kepada Tuhan, saudara. Saudara sedang mengatakan saudara bisa hidup baik-baik tanpa Tuhan, hidup terus dengan dosa melawan Tuhan, tapi hidup saudara baik-baik. Itu sombong, saudara. Jangan demikian. Buang semua kesombongan, bertobat dari segala dosa-dosa kita. Haleluya. Biarlah badai-badai kehidupan apapun yang menimpa kita karena dosa-dosa kita bisa dikeluarkan Tuhan dari badai itu ketika kita sudah rendah hati, tidak lagi sombong, mengakui dosa kita dan bertobat dari segala dosa kita. Katakan amin. Kalau sudah isi daripada segala dosa kesombongan, itu saudara, Lucifer itu, setan itu, isi daripada segala dosa kesombongan, saudara. Itulah kejatuhan Lucifer. Lucifer bisa jatuh dan dicampakkan ke bumi karena sombong, karena dia melawan Tuhan. Dan karena kesombongan itu, maka dia jadi setan, dan neraka adalah tempat
Memang rencana Tuhan sangat besar dalam hidup Yusuf, tapi Yusuf belum rendah hati. Di rumah bapaknya Yakub, di seorang anak yang sombong, dan dia menyombongkan semua mimpinya yang besar kepada saudara-saudaranya, bahkan di hadapan orang tua. Kenapa akibatnya saudara Yusuf dicampakkan ke dalam lubang? Proses badai dalam kehidupannya saudara, sehingga dia bisa puji Tuhan, dia bisa keluar daripada badai itu. Kalau saudara perhatikan di rumah Potifar, masih ada juga kesombongan Yusuf. Karena Yusuf masih berkata, karena akulah, maka Tuhanku ini berhasil. Dia masih berkata oleh karena dia. Dia masih berkata oleh karena kehebatannya. Dia belum berkata oleh karena Tuhan. Dia belum berkata karena Tuhan Yesus dia menolong aku. Dia masih berkata oleh karena aku, karena pertolonganku, maka Tuhanku ini bisa berhasil. Masih sombong Yusuf, belum rendah hati. Barulah ketika Yusuf difitnah di rumah Potifar, dia masih berkata demikian. Kemudian dia difitnah, dia masih sombong. Kemudian dia masuk penjara karena fitnahan istri Potifar. Saudara tahu dari penjara, Yusuf mau menerima bentuk hati. Yusuf mau mengalami proses untuk menjadi seperti Yesus. Dia mulai rendah hati. Dan itu satu keadaan yang sangat tidak enak saudara. Kenapa? Karena dia sebenarnya masuk penjara bukan karena kesalahan dia, bukan karena dosa dia. Dia tidak melakukan dosa, kecuali memang dia sombong saudara, tidak rendah hati. Tetapi dia tetap masuk penjara bukan karena dosa. Syukur di dalam penjara, syukurlah Yusuf mau rendah hati. Dia mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, dan dia tidak lagi menyombongkan dirinya. Ketika ditanya kepada dia, maka dia berkata itu karena Tuhan. Dia mulai menolak saudara. Apa yang jadi kepada Yusuf selama di penjara itu? Ketika dia merendahkan hatinya di hadapan Tuhan, dia menyadari kesombongannya dan dia bertobat sungguh-sungguh saudaraku. Bukan dikatakan Yusuf itu sama sekali jelek, tidak. Dia punya banyak kualitas baik yang bahkan tidak dimiliki kebanyakan orang. Salah satunya saudaraku, dia tetap saudaraku, dia percaya patuh kepada Tuhan saudaraku, sehingga dia bisa keluar dari penjara saudara. Tapi Tuhan mau memulihkan Yusuf sedemikian rupa sehingga Yusuf betul-betul menjadi seorang yang sangat benar di hadapan Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan, menunjukkan sifatnya Yesus, menunjukkan sifatnya Tuhan. Dan kalau saudara perhatikan sungguh-sungguh, ketika Yusuf sudah rendah hati dan tidak lagi sombong, maka disitulah dia dikeluarkan Tuhan dari penjara, masuk ke istana Firaun, jadi penguasa setelah Firaun, jadi penguasa yang paling tinggi setelah Firaun. Kenapa? Yusuf sudah rendah hati. Saudara lihat, kalau kita rendah hati, maka kita akan ditinggikan Tuhan pada waktunya Tuhan. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, maka Dia akan meninggikan engkau pada waktunya. Ini yang terjadi pada Yusuf, rendah hati dia sudah. Apalagi kalau berada itu jadi karena dosa-dosa kita, maka Tuhan meminta kepada kita supaya Dia bisa mengeluarkan kita dari badai, supaya kita bisa dipulihkannya. Maka Tuhan berkata, kita harus merendahkan diri kita, berbalik dari segala dosa-dosa kita, berbalik dari segala cara kita yang jahat, maka Tuhan dapat mengeluarkan kita dari badai. Katakan amin. Firman Tuhan sungguh-sungguh luar biasa saudaraku, bagaimana Yusuf ini dibawa keluar saudara daripada penjara dan masuk ke istana Firaun dan menjadi penguasa di Mesir saudaraku, dari orang yang sangat tinggi kedudukannya ketika dia belajar rendah hati, ketika dia tidak sombong lagi, ketika dia tidak mengandalkan dirinya, tapi dia mulai mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Tidak ada jaminan dia keluar dari penjara, tidak tahu berapa lama dia di penjara, tapi dia tetap percaya, patuh, dan mengandalkan Tuhan, rendah hati, mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Katakan amin. Dia tidak pakai pikirannya sendiri, tapi dia andalkan Tuhan. Dia tidak sombong dan jalan terus, tapi dia merendahkan dirinya, dia bertobat dari dosa kesombongannya. Katakan amin. Maka saudara, sombong itu bergantung kepada diri sendiri.
tidak mau menundukkan diri kepada Tuhan. Itu dia kesombongan. Tidak mau menundukkan diri kepada Tuhan, menganggap diri benar, menganggap diri paling pintar, menganggap diri paling benar. Saudaraku, itu dia kesombongan, bergantung kepada diri sendiri. Itulah dia dosa Lucifer, dosa kesombongan. Dan apa akibatnya? Dia dicampakkan dan neraka yang paling dalam. Di situ tempatnya, saudara. Itu dosa Lucifer, saudara. Itulah menyeret semua manusia ke neraka, setan, Lucifer. Dengan semua hati-hatinya setan dan roh jahat. Itu menyeret manusia ke neraka, bergantung kepada sendiri, tidak untuk Tuhan. Bisa hidup baik-baik di dunia ini, tidak perlu Yesus. Bergantung kepada diri sendiri. Itulah dia kesombongan. Ujungnya mana? Seperti Lucifer. Dia berada di neraka, dia akan menyeret orang sebanyak untuk sombong seperti dia. Dan itulah dosa awal kejatuhan Lucifer. Dan Lucifer paling ahli di situ. Dia membuat manusia mengandalkan dirinya sendiri dan merasa dirinya paling benar. Orang lain sesat, dia yang benar. Saudaraku, tidak ada kita bisa menjadi hakim di dunia ini. Satu-satunya hakim adalah Yesus. Saya ulang, satu-satunya hakim adalah Yesus. Kalau saudara berjalan berkeliling ke sana kemari dan berkata saudara paling benar, saudara bergantung kepada diri saudara sendiri dan tidak mau patuh kepada Tuhan, hati-hati saudara. Ada satu-satunya hakim di dunia yang akan menghakimi kita. Jangan bergantung kepada kebenaran diri saudara sendiri. Tanya Tuhan betul-betul, apakah yang saudara kerjakan itu benar atau tidak seturut firman Tuhan. Jangan bergantung kepada diri saudara sendiri. Itulah yang kesombongan, bergantung kepada diri sendiri. Sebaliknya, mari kita teladani Yesus yang rendah hati. Katakan amin. Mari kita hidup seperti Yesus, rendah hati. Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Mari buka Alkitab saudara, Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Dan kita baca sama-sama firman Tuhan ini, Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Haleluya. Kita baca sama-sama Filipi 2 ayat 5 sampai 11. 1, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesesaran dengan Allah itu sebagai milik harus dipertahankan, mereka telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia dia telah merendahkan dirinya dan tak sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekun lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah yang mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara lihat bagaimana Yesus itu selalu bertolak belakang dengan Lucifer. Lucifer dia tidak mau bergantung kepada Tuhan, dia bergantung kepada diri sendiri, dia sombong. Sebaliknya Yesus, walaupun dia anak Allah, tapi dia merendahkan dirinya, dia taat kepada Bapa. Oh saudara, kita pasti merendahkan dirinya, dia hidup merendahkan dirinya, kayak lamputan sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Inilah dia sifat Yesus, yang Tuhan Yesus mau kita hidup juga sama seperti dia, rendah hati seperti dia. Ayat 5 dikatakan dalam hidup bersama menaruh pikiran perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Tuhan mau sudah menunjukkan teladannya kepada kita. Tuhan sudah menunjukkan contohnya dari hidupnya sendiri, bagaimana dia hidup rendah hati, dan dia mau kita anak-anaknya juga hidup rendah hati seperti dia. Tuhan Yesus merendahkan hidupnya, saudara. Dia merendahkan hidupnya, dia merendahkan hatinya, dia taat kepada Bapaknya, dia percaya dan patuh kepada Bapaknya, dia bergantung kepada Bapaknya. Saudara perhatikan baik-baik, sering sekali Tuhan berkata, aku tidak pernah mengatakan apapun kecuali apa yang dikatakan oleh Bapa. Aku tidak pernah mengerjakan apapun kecuali apa yang disuruh Bapa. Itulah sifat yang sedang diperkenalkan Tuhan kepada saudara. Dia mau saudara hidup seperti ini, rendah hati, bergantung kepada Tuhan.
Tapi kalau rendah hati, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara kekasih, begitulah Tuhan mau kita hidup. Adalah ada di dalam hidup kita, apa yang diminta Tuhan, tetap rendah hati, bergantung kepada Tuhan. Andalkan Tuhan dalam hidup saudara, patuh kepada firman Tuhan. Jangan pakai kepintaran saudara, jangan pakai pemikiran manusia saudara, jangan pakai kebenaran diri saudara sendiri, tapi bergantung kepada Tuhan. Apa yang dikatakan firman Tuhan, taat dan tunduk. Mana amin? Haleluya. Mana Tuhan dapat bekerja dalam hidup kita, Tuhan dapat mengeluarkan kita dari badai ini. Karena firman Tuhan berkata, Roma 8 ayat 28. Mari kita buka kita, Roma 8 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi kita yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Katakan amin. Jadi firman Tuhan berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Jadi kalau kita mau keluar dari badai kita mau Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk menjadi kebaikan bagi kita. Saudara, kita harus rendah hati. Katakan di situ, bagi orang yang mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan itu adalah orang yang patuh kepada Tuhan. Apapun yang dikatakan Tuhan, kita mau ikuti. Kita tidak pakai kebenaran diri kita sendiri, tapi apa yang dikatakan firman Tuhan, kita ikuti sungguh-sungguh perintah Tuhan. Itulah dia orang yang mengasihi Tuhan. Maka segala sesuatu, bahkan di tengah-tengah badai itu, Tuhan bisa buat badai apapun yang saudara alami dalam hidup saudara, pasti jadi kebaikan dalam hidup saudara. Tidak kemudian bagi nama Tuhan. Haleluya. Jadi kebaikan saudara. Karena kita mau patuh kepada Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan. Bagi kita semua yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan, semua kita punya rencana Tuhan dalam hidup kita. Dan Tuhan lebih berkepentingan dalam hal ini, saudara. Lebih daripada saudara, Tuhan itu jauh lebih suka saudara sampai kepada rencananya dalam hidupnya. Karena rencananya dalam hidup saudara betul-betul baik, betul-betul the best, betul-betul yang paling indah bagi saudara. Dan Tuhan mau menjadikan dia itu dalam hidup saudara. Tuhan akan bisa bekerja dalam segala badai apapun, baik itu karena kesalahan orang lain seperti Paulus, atau karena kesalahan kita sendiri. Tuhan berikan dalamnya 2 tahun lagi 14. Dan Tuhan berkata, kalau kita mengasihi Tuhan, artinya kita patuh, percaya kepada Tuhan, rendah hati saudaraku, rendah hati bergantung kepada Tuhan, patuh kepada firman. Maka Tuhan berkata, semuanya jadi kebaikan bagi kita. Kita tidak perlu bersungut-sungut dan berkata ini bukan kesalahanku, bukan dosaku, memang betul. Tetapi semuanya membuat dari kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, yang tetap rendah hati dan percaya dan patuh kepada firman Tuhan. Katakan amin. Maka lebih tidak lagi kalau saudara baca ayat berikutnya, Roma 8 ayat 29. Mari kita baca Roma 8 ayat 29 ayat berikutnya. Setelah yang 20 tadi kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudara perhatikan sungguh, firman Tuhan berkata, sebab semua orang dipilih dari semula, mereka ditentukan untuk menjadi serupa. Jadi dari sejak semula, Tuhan tentukan kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya, untuk menjadi serupa dengan Yesus, saudara. Dan inilah indahnya, inilah luar biasa ketika saudara mau patuh, percaya, rendah hati, bergantung pada Tuhan. Maka apapun yang dalam kehidupan saudara itu bukan
sulung, saudara. Dan kita seperti Yesus, seperti orang yang saudara punya DNA yang sama, mirip kelakuannya, saudara, mirip sifatnya. Dan lagi saudara, DNA seperti juga, saudara, di dalam Yesus ini lebih menentukan hidup kita. Karena kalau kita mirip bersaudara, belum kita baik, saudara. Kadang-kadang yang ada juga orang yang tidak mirip, jika kita dikatakan ini anak siapa ya, tidak mirip dengan bapaknya. Saudara, karena biasanya itu mirip, saudara. DNA-nya sama. Demikian juga kita anak-anak Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kita mewarisi DNA sama dari Bapa kita. Maka Tuhan mau ketika kita melalui semua badai-badai ini, saudara, kalau kita tak percaya patuh dan rendah hati mengandalkan Tuhan, bergantung kepada sosok hidup kita, maka kita akan diwakilkan menjadi lebih seperti Dia. Kita naik level rohani kita. Haleluya. Berdoa ada satu kemuliaan kepada kemuliaan berikutnya. Dikatakan dalam buku 1 Korintus, saudaraku, ini yang telah terjadi dalam kehidupan kita. Maka saudaraku, kalau kita rendah hati, maka apapun badai dalam hidup kita, Tuhan buat itu semua jadi kebaikan. Katakan amin. Katakan amin. Bila saudara pertama tidak ada badai dalam hidupku sekarang ini, buka 1 Korintus 4 ayat 7. 1 Korintus 4 ayat 7. Mungkin saudara belum mengalami badai apa dalam hidup saudara pada saat ini. Tetaplah hidup dalam kerendahan hati. Katakan amin. 1 Korintus 4 ayat 7. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab siapakah yang menganggap kau begitu penting, dan apakah yang kau punya yang tidak kau terima? Dan jika kau memang menerimanya, mengapa kau merendahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Semuanya baik dalam hidup saudara pada saat ini. Tuhan berkata kepada kita, semuanya itu pun anugerah Tuhan. Jangan ada kita yang jatuh dalam dosa kesombongan. Jangan ada kita yang menganggap diri kita pintar dan jangan usaha kita karena kehebatan kita. Makanya kita bisa mengalami semua yang baik dalam hidup kita, saudaraku. Siapakah yang menganggap kau begitu penting, dan apakah yang kau punya yang tidak kau terima? Dan jika kau memang menerimanya, maka mengapakah kau memegahkan diri seolah kau tidak menerimanya? Jangan kita sombong, jangan jatuh dalam kesombongan. Katakan amin. Walaupun tidak ada badai dalam hidup saudara, saudara katakan pada saat ini, ingat semuanya yang ada dalam hidup kita adalah berasal daripada Tuhan. Semuanya adalah anugerah Tuhan, adalah berkat Tuhan, adalah perkenanan Tuhan. Jangan sombong dan tinggi hati. Kesombongan mendahului kehancuran. Allah menentang orang yang coba, tapi Allah kasihani orang yang berendah hati. Dan jika mau ada badai dalam hidup kita, ingat saudaraku, kalau itu badai karena berdosa, dosa kita sendiri, maka kita bertobat dengan sungguh-sungguh, rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Baik dari segala kejahatan kita, berbalik daripada semua dosa kita, bertobat dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan mengampuni dan akan memulihkan hidup kita. Katakan amin. Dan kalau itu bukan karena salah kita, bukan karena dosa kita, saudara, ada setan yang tidak suka saudara sampai kepada rencana Tuhan. Ada setan yang tidak suka saudara menggenapkan rencana Tuhan dalam hidup saudara. Dan itu bukan karena salah saudara, saudara masuk ke dalam badai. Tetap saudara rendah hati yang artinya bergantung kepada Tuhan sepenuhnya. Saudara tetap percaya dan tetap patuh pada firman Tuhan. Katakan amin. Kadang-kadang dalam badai itu, saudaraku, kalau kita sudah melihat sudah ada jalan keluar, apa yang perlu saudara lakukan? Saya katakan pada saudara, ingat baik-baik. Kalau kita sudah melihat ada jalan keluar dalam badai itu, kita sudah melihat ada jalan keluar, maka Ibrani 10 ayat 35, saudara lihat. Ibrani 10 ayat 35. Ibrani 10 ayat 35. Sebentar lagi saudara, 1 menit lagi, saya harapkan 1 menit sudah selesai. Katakan amin. Mungkin kita melakukan lagi jadi 5 menit. Haleluya. Ingat baik-baik, kalau saudara berada dalam badai, saudara melihat jalan keluarnya sudah ada. Ibrani 10 ayat 35 sampai 36. Kita baca sama-sama. Katakan amin. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan keturunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan
dia melepaskan kepercayaannya, dia tahu Tuhan akan memberikan kemenangan. Katakan amin. Dan bagaimana kalau saudara belum melihat jalan keluar, saudara berkata, aku dalam badai seperti ini, dan ini pun bukan karena dosaku, bukan karena kesalahanku, karena ada setan yang jahat yang mau menghalangi saudara, menggenapi rencana Tuhan dalam hidup saudara. Itu pekerjaan setan itu semua. Dalam pakaian badai itu berjalan dalam hidup saudara, bukan karena dosa. Saudara harus ingat Filipi 4 ayat 6. Apa itu? Mari kita lihat Filipi 4 ayat 6. Haleluya. Filipi 4 ayat 6. Saya bacakan kepada saudara. Jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakan dalam segala keinginan kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara memang perlu melihat jalan keluar daripada itu. Apa yang perlu saudara lakukan? Ingat firman Tuhan ini. Jangan kamu khawatir. Katakan amin. Jangan khawatir. Tetap percaya pada Tuhan, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginan kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara jangan khawatir, tapi jangan berdoa dengan bersyukur, berdoa, berseru, berminta Tuhan aku belum lihat jalan keluar, tapi aku percaya kepadamu, aku tidak khawatir Tuhan, dan aku mengucap syukur karena Tuhan yang besar bagiku, Tuhan yang ajaib bagiku, Tuhan yang sanggup melepaskan aku dan segala badai-badai. Katakan amin. Jangan khawatir, katakan amin. Sama dengan 1 Petrus 5 ayat 7. Apa yang dikatakan 1 Petrus 5 ayat 7? Serahkanlah. 1 Petrus 5 ayat 7. Saudara bisa buka dengan saudara. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Dia yang memelihara kamu. Jadi saudara tahu Tuhan itu memelihara saudara terus. Jika saudara menyerahkan segala kekhawatiran saudara kepada Tuhan dan tidak khawatir, katakan amin. Saudara berdoa, saudara berseru kepada Tuhan, saudara nyatakan bahwa permohonan saudara dalam ucapan syukur. Walaupun belum saudara lihat jalan keluar dari badai-badai ini, tapi saudara tidak mau khawatir, katakan amin. Serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Dia yang memelihara kamu. Saudara tetap percaya, bagaimana Tuhan akan memelihara aku. Bahkan Tuhan semua jadi kebaikan Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Tapi jangan sampai saudara tidak peduli. Kalau ada badai dalam hidup saudara, saudara berkata, tidak peduli. Saudara tidak mau bertobat, saudara jalan terus. Saudara tidak mau bertobat, tidak bersandar kepada Tuhan. Badai tidak bisa saudara berhenti begitu saja. Saudara mau keluar dari badai, dia di kehidupan Paulus, Daud, semua hamba Tuhan lainnya. Saudara jangan tidak peduli, tapi kita harus bertobat. Kita harus rendah hati, bersandar kepada Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Semuanya kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Kita semuanya sungguh-sungguh patuh kepada Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh rendah hati kepada Tuhan. Katakan amin. Ada satu cerita, saudara. Cuma ini saya cerita kepada saudara. Ada seorang yang bernama Anthony Hinton, saudara. Dan dia dituduh membunuh seseorang, saudara. Dan karena tuduhan itu, maka dia dihukum selama-lamanya, saudara. Dia berada di penjara selama-lamanya. Dan sebenarnya menanti hukuman mati. Tetapi Anthony Hinton ini, saudara, dia tidak bersalah. Dia tidak melakukan pembunuhan terhadap siapa. Bukan dia yang melakukan, tapi dia sudah didakwa demikian dan dia sudah dijatuhi vonis hukuman demikian, hukuman mati kepada dia, saudara. Dan dia sedang menunggu hukuman matinya itu terus, saudara. Tidak ada jaminan keluar karena memang vonis sudah dijatuhi, tetapi dia tidak menyerah. Dia tidak menyerah, saudara. Oh, saudara, tetap juga dia dalam penjara. Dia tetap percaya. Dia tidak jadi jatuh dalam dosa parah, dan dia tetap percaya. Dan dia tetap berusaha. Setiap kali dikatakan ada sebagian naik bangkit, dia berkata, aku tidak melakukan hal ini. Tolong buka lagi perkara ini. Tolong buka lagi perkara. Tolong selidiki semua bukti. Tolong selidiki semua bukti. Dia terus berkata demikian. Dan dia tidak menyerah. Dia tidak putus asa. Dia tetap menyimpan firman Tuhan dalam hatinya. Dia mengandalkan, dia percaya kepada Tuhan. Tuhan akan melepaskan dia dari badai ini. Jadi badai yang tergolong sangat berat, saudara. Ya, karena hukuman mati sudah dijatuhkan kepada dia. Tetapi Anthony Hinton ini, saudara, makanya dia menulis buku. Lalu kemudian dia dibebaskan, saudara. Selama dia di penjara itu, dia terus bersandar pada Tuhan. Dia terus mengandalkan Tuhan. Dia tidak kuat
30 tahun dia ada penjara, tapi kemudian dia dibebaskan. 2015, 3 tahun lalu. Dari mana-mana dia buat bukunya ini, mengajari orang saudara bagaimana rendah hati dan hidup dalam pengampunan. Di penjara itulah dia dibentuk Tuhan untuk bisa betul-betul mengampuni saudaraku, karena memang dia tidak berbuat salah sama sekali, tapi dia didakwa satu hukuman yang berarti itu wajar datang dalam kehidupannya, bukan karena dosa, bukan karena kesalahannya, tetapi dia tetap percaya, dia sungguh patuh kepada Tuhan, dia mengandalkan Tuhan, dia bergantung kepada Tuhan, dia tidak pakai kebenaran dirinya sendiri, dia mau mengampuni semua orang saudaraku, dan dia tetap mengandalkan Tuhan, karena dia keluar tahun 2015 itu, dan kesaksiannya memberkati banyak orang. Kesaksian yang membebaskan hidup banyak orang saudara, yang membawa kelepasan bagi banyak orang yang membacanya, dan hidupnya dipakai Tuhan luar biasa memberkati banyak orang saudaraku. Sejak tahun 2015 dia sudah bebas. Saudara bisa bayangkan bagaimana banyaknya berkat yang bisa diberikan kepada orang dari pengalaman yang 30 tahun yang tetap mengandalkan patuh kepada Tuhan. Saudara, Tuhan akan keluarkan saudara daripada hidup saudara, tapi biarlah kita hidup bergantung kepada Tuhan, hidup patuh, betul-betul patuh kepada Tuhan, betul-betul percaya kepada Tuhan. Katakan amin. Betul-betul mengandalkan Tuhan, betul-betul bergantung kepada Tuhan, betul-betul rendah hati. Katakan amin. Kalau itu karena dosa kita bertobat, rendah hati, berpaling dari segala kejahatan kita, sehingga Tuhan